Ajaranku, hendaknya difahami dengan jelas, bahwa ikrar bayat secara lisan saja tidaklah berarti apa-apa, selama bayat itu tidak diamalkan dengan sempurna, disertai kebulatan tekad dalam hati. Jadi, barang siapa yang mengamalkan ajaranku dengan sempurna, maka ia masuk ke dalam rumahku, rumah yang telah tersirat janji dalam kalam ilahi. Ini uhafidu kulaman fidar, artinya, tiap-tiap orang yang tinggal di dalam rumahku akan kuselamatkan. Hal ini, hendaknya tidak diartikan, penghuni rumahku hanya mereka yang berdiam di dalam rumahku yang terbuat dari tanah dan batu bata ini, melainkan dimaksudkan juga bagi mereka yang mengikutiku dengan sempurna, dan tinggal sebagai penghuni rumah rohaniku. Untuk mengikuti ajaranku, hendaknya mereka harus meyakini, bahwa mereka mempunyai satu Tuhan yang qadir atau maha kuasa, kayyum atau berdiri sendiri dan segala sesuatu bergantung padanya, dan halikul kul atau pencipta segala sesuatu yang ada, yang sifat-sifatnya kekal abadi dan tidak pernah berubah. Dia bukan anak seseorang dan dia tidak mempunyai anak. Dia bersih dari penanggungan derita dan dinaikkan ke tiang salib dan dari kematian. Dia adalah demikian rupa keadaannya, walaupun jauh namun dekat. Dan meskipun dia dekat tapi jauh. Walaupun tunggal namun penampakannya beragam. Jika di dalam diri manusia terjadi suatu perubahan baru, maka baginya dia pun menjadi Tuhan yang baru, dan dia memperlakukannya dengan penampakannya yang baru pula. Orang itu melihat suatu perubahan di dalam wujud Tuhan, menurut kadar atau proporsi perubahan yang terjadi atas dirinya, tetapi hal itu tidak berarti bahwa ada perubahan terjadi dalam wujud Tuhan. Kebalikannya, semenjak azali dia tidak pernah mengalami perubahan, dan wujudnya paripurna. Akan tetapi pada waktu terjadi perubahan-perubahan di dalam diri manusia yang menuju kebaikan, Tuhan pun menampakkan dirinya kepada orang itu dengan penampakan baru. Dan pada setiap kemajuan yang dicapai oleh manusia, penampakan kekuasaan Tuhan pun terjadi lebih meningkat. Dia memperlihatkan kekuasaannya yang luar biasa manakala terjadi perubahan luar biasa. Inilah pangkal keajaiban serta mukjizat. Itulah Tuhan yang merupakan syarat bagi jemaatku. Berimanlah kepadanya, dan hendaklah mengutamakan dia lebih dari dirimu, kesenanganmu, dan segala perhubunganmu. Dengan perbuatan nyata disertai keberanian, perlihatkanlah kesetiaan dengan sejujur-jujurnya. Orang kebanyakan di dunia ini tidak mengutamakan dia dari harta benda mereka dan karib kerabat mereka, akan tetapi, kamu sekalian hendaknya mengutamakan dia agar kamu sekalian di langit akan dituliskan di dalam daftar jemaatnya. Memperlihatkan tanda-tanda kasih sayang merupakan sunnah ilahi semenjak zaman bihari. Akan tetapi kamu sekalian baru akan dapat memperoleh bagian dalam sunnah itu, apabila di antara kamu sekalian dan dia tidak ada jarak pemisah sedikitpun. Keinginan-keinginanmu menjadi keinginannya, dan kedambaanmu menjadi kedambaannya, dan selama-lamanya baik dalam suasana keberhasilan maupun dalam suasana kegagalan, kepalamu rebah di hadapan istananya, agar dia boleh berbuat apa saja yang dia kehendaki. Apabila kamu sekalian hendak berbuat serupa itu, maka di dalam dirimu akan nampak wujud Tuhan, yang telah semenjak lama menyembunyikan wajahnya itu. Apakah ada di antaramu sekalian orang yang hendak mengamalkan hal serupa itu dan mencari keridaannya tanpa berkeluh kesah atas kada dan kodarnya? Maka, meskipun kamu melihat suatu musibah, kamu harus melangkahkan kakimu terus ke muka, sebab inilah sarana kemajuanmu. Berusahalah dengan segenap kemampuanmu untuk menyebarluaskan tauhid ilahi di permukaan bumi ini. Tunjukkanlah sikap belas kasih kepada sesama hambanya. Janganlah berbuat aniaya terhadap mereka, baik dengan mulut atau dengan tanganmu, maupun dengan cara-cara lain. Hendaklah kamu selamanya berusaha menyampaikan kebaikan bagi sesama makhluk. Janganlah berlaku sombong terhadap siapapun, sekalipun terhadap bawahanmu juga. Janganlah memaki orang lain, sekalipun ia memakimu. Hendaklah bersikap merendah, lemah lembut, berniat suci, kasih sayang terhadap sesama makhluk, sehingga kamu diterima oleh Allah. Banyak orang menampakkan perangai lemah lembut, akan tetapi di dalam dirinya ia bertabiat seperti serigala. Banyak orang pada penampakan lahirnya bersih, namun di dalam hati mereka terdapat ular berbisa. Maka, kamu tidak akan dapat diterima di hadirat Allah selama keadaan lahir dan keadaan batinmu tidak serupa. Seandainya kamu jadi orang besar, berbelas kasihlah terhadap orang-orang kecil, dan janganlah menghina mereka. Seandainya kamu orang berilmu, berilah orang-orang yang tidak berpengetahuan nasihat, dan janganlah merendahkan mereka dengan menonjolkan kepandaianmu. Andaikan kamu hartawan, maka berbaktilah kepada orang-orang miskin, dan janganlah takabur dengan menunjukkan sikap keaku-akuan. Takutilah langkah-langkah yang dapat membawa kepada kebinasaan.
Hendaklah takut kepada Tuhan, dan tempuhlah jalan ketakwaan. Janganlah menyembah makhluk, berpasrah dirilah kepada Tuhanmu, dan berpalinglah dari dunia. Jadilah kepunyaan Dia sepenuhnya, dan jalanilah kehidupan demi Dia semata-mata. Dan bencilah segala kenajisan dan dosa demi Dia, sebab Dia adalah wujud yang suci. Hendaklah setiap hari jika fajar menyingsing memberi kesaksian, bahwa kamu telah melewatkan hari dengan penuh ketakwaan, dan tiap-tiap petang hendaklah menjadi saksi, bahwa kamu menjalani siang hari dengan hatimu merasa takut kepada Allah.